Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Bang Jazilul. Bang Jazilul, tadi kalau dari Prof. Lely mengatakan banyak kok sebenarnya pendakwa yang kemudian ini bisa mengemban tugas yang sama begitu dengan karakteristik yang bisa dikatakan unik. Terlebih beberapa waktu lalu pada saat pengunduran diri, ini kan juga Gus Miftah sudah menyebut bahwa tidak akan mengganti gaya dakwahnya. Nah, kemudian apa yang kemudian ini bisa menjamin bahwa kedepannya tidak terjadi lagi perkataan-perkataan yang kemarin? Ya, tentu kalau soal jabatan Gus Miftah itu hak prerogatif presiden ya secara politik. Jadi terserah presiden. Gus Miftah tidak salah pun juga bisa diganti, gitu. Nah, semua menjadi apa kalau secara politik itu kewenangannya di presiden. Nah, bahwa Gus Miftah misalkan tidak ingin merubah gayanya, memang sulit merubah gaya itu. Tetapi kan minimal seperti katakan Bu Lely, ya tentu karena sudah menjadi pejabat politik, ya dirubahlah cara perkataannya. Dan Gus Miftah belum lama menjadi utusan khusus presiden ini kan mungkin belum terima gaji beliau tuh. Belum bekerja secara maksimal. Beliau ketika di forum itu memang menjadi pendakwa. Nah, tetapi di satu sisi beliau sudah menjadi utusan presiden meskipun usianya belum 2 bulan ya. Nah oleh sebab itu menurut saya atau bagi kami ketika muncul beredar viral di media sosial, loh kok pada ujungnya yang terjadi itu penghakiman kepada Gus Miftah gitu. Bahkan fitnah yang berlebihan seperti diungkapkan Bu Lely tadi, apapun lah diungkap, nggak ada baiknya Gus Miftah itu kira-kira gitu. Hampir tertutup semua kebaikannya. Nah oleh sebab itu bagi kami ya proporsional lah. Toh beliau juga belum bekerja apa-apa sebenarnya di utusan presiden ini. Di bidang sarana keagamaan belum membangun apa-apa begitu. Nah oleh sebab itu berilah kesempatan. Dan sekaligus kita ambil hikmahnya bahwa tidak mudah gitu ketika tokoh agama masuk di dunia politik meskipun anak muda itu tidak mudah karena selalu menjadi sorotan publik. Kalau selama Bang ini Jazilul, kalau negatif atau baik, tidak negatif, ya. tidak punya konsekuensi pada Bang, jabatannya gitu. oke, kalau kita boleh mengutip sedikit pernyataan dari Gus Miftah. Gus Miftah sempat mengutip sebuah kisah seorang berjiwa kesatria pernah berkata kalau jabatan itu hanya titipan sementara karena itu adalah sarana berbuat kebaikan. Jadi Gus Miftah merasa pengabdian kepada bangsa dan juga negara ini tidak terbatas pada satu jabatan. Nampaknya sudah legowo juga, sudah melepaskan utusan khusus presiden tersebut ya Bang. Maksudnya dalam arti bisa mengabdi dengan versi yang lainnya begitu, Bang Jazilul. Ya, itu bagian dari bentuk pertanggungjawaban publik Gus Miftah, menurut saya. Tapi sekali lagi soal jabatannya itu jabatan yang diberikan oleh presiden. Jadi terserah presiden mau diganti, mau dicopot atau tidak. Kalau kita melihat misalkan pada pejabat politik lain yang mungkin dalam tanda kutip dosanya lebih besar dari Gus Miftah kan juga banyak. Tapi tidak mengundurkan diri. Oke. Nah, bagi saya Baik, Gus baik. Miftah langsung dan itu pun setelah proses Berjiwa secara besar ya untuk kemanusiaan, mengundurkan diri secara ya. etika dilakukan. Jadi setelah Oke, minta maaf baik. kepada Pak Son Haji dan Pak Son Haji sudah memaafkan, loh kok malah mundur. Makanya Pak Son Haji sendiri keberatan. Jadi sebenarnya secara proses itu sudah dilakukan oleh Gus Miftah dengan misalkan meminta maaf kepada keluarga Pak Son Haji dan lain-lain. Nah, Baik, tetapi baik, di Bang. sisi lain kan Baik. Pak Son Haji kemudian menjadi objek orang yang mencari popularitas dan lain-lain kan kemudian Baik, baik, baik. dengan cara Bang, memberi tapi berkaitan hadiah dengan permintaan macam-macam PKB, gitu. Bang. Jadi ya itulah era media sosial. Ya, baik. Bang, berkaitan dengan permintaan PKB yang kalau bisa Presiden ini menolak begitu ya pengunduran diri dari Gus Miftah. Ini kan sudah dikatakan di awal juga oleh PKB bahwa karakteristik Pak Prabowo ini rupanya berbeda begitu dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Ini seperti apa? Ya karakteristik dalam pengertian
kata-kata itu memang berbeda ya. Tetapi bahwa Gus Miftah itu dari bukan siapa-siapa, kemudian eksis di dunia dakwah, itu kan juga effort yang dilakukan oleh Gus Miftah selama ini. Jadi tidak mudah juga untuk menjadi seperti Gus Miftah gitu. Bahwa misalkan Pak Prabowo memang jalurnya dari awal di jalur tentara, di jalur politik, itu kan berbeda dengan Gus Miftah memang dari karirnya gitu. Tetapi bahwa kemudian publik atau kita semua ya memang tidak bisa membenarkan 100% apa yang dilakukan Gus Miftah. Tetapi kan Gus Miftah juga baru, istilahnya baru kerja, belum kerja malah. Belum kerja kok sudah mundur. Artinya kesempatan masih ada. Kenapa tidak diberikan kesempatan itu? Atau Gus Miftah memiliki komitmen. Kalau Gus Miftah ini memang untuk umat, untuk orang banyak, kenapa dia berjuang untuk dirinya kemudian gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya berilah kesempatan dulu. Baik Bang Jazilul, poinnya sudah kita tangkap. Saya mau ke Prof Lely. Prof, kalau mencermati, apakah memang sebenarnya jabatan utusan khusus ini harus ada yang mengisi begitu ya? Dan apa yang perlu menjadi pertimbangan ke depannya? Jangan sampai lagi kan utusan khusus, pejabat-pejabat yang saat ini dipercayakan oleh Presiden ini dapat benar-benar memegang amanah, jangan sampai menimbulkan kontroversi. Iya, memang kan kalau kita kembali kepada ini hak prerogatif Presiden, selesai di sana kan. Tapi kan jabatan publik itu, jabatan politik itu kan melekat kepada masyarakat yang diayominya, gitu. Apalagi kapasitasnya tadi bidang kerukunan antar umat beragama. Ini antar umat beragama jadi nggak rukun nih. Ada yang satu pihak ngomong gini, satu pihak ngomong gini. Saya sebenarnya ingin berdiri di tengah gitu kan. Makanya tadi saya menawarkan, coba dibaca aja fungsi itu dalam 3 hal tadi. Substansinya bagaimana, settingnya di mana, fungsinya di mana. Nah, karena itu saling melekat satu sama lain. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Drone Emprit tadi, di sini nampaknya netizen itu kan mewakili masyarakat juga, gitu. Hampir semua masyarakat Indonesia pegang HP nih. Mewakili juga bahwa ketika Gus Miftah mundur, maka percakapannya menurun. Artinya mereka merasa puas dengan tuntutan mereka, bahwa Gus Miftah bisa mundur, legowo. Dan menurut saya ini kesatria, seperti yang Pak Prabowo katakan kan, bahwa ketika seorang pejabat publik mengakui kesalahannya, ada 2 pilihan kan, itu dianggap sebagai antara reward and punishment bagi dirinya sendiri. Kalau dia mundur, dia bisa menjadi role model bagi pejabat publik yang lain untuk lebih berhati-hati nih konsekuensinya kalau kita melakukan kesalahan dalam hal berkomunikasi terutama, maka kita harus mundur. Saya pernah mengatakan pada Mas, sebenarnya berkomunikasi itu sulit atau mudah sih? Ada yang mengatakan mudah, sulit. Saya bilang itu misalnya nih kita ngomong soal jambu monyet ini. Rati sama Tiara ngobrol berdua karena temen ya. Itu Tiara, saya suka jambu monyet. Tapi Tiara jawab, saya suka jambu monyet. Saya suka jambu monyet. Itu kan artinya jadi berubah. Penafsirannya jadi berbeda. Nah, ketika Gus Miftah mungkin kebiasaan tadi ya ngomong seperti itu menjadi biasa saja. Mau jadi sebulan tuh mereka sudah dibekali. Maupun cuma 1 hari menjadi pejabat publik. Pembekalan itu yang membedakan dengan utusan menteri, wakil menteri sebelumnya. Artinya dari segi komunikasi politik, terus apalagi yang media ya, kalau media handling dan sebagainya, itu kan menjadi pembekalan yang harus sudah dipraktekkan. Jadi bukan lagi dipelajarin. Jadi ketika orang masuk menjadi pejabat publik, maka komunikasi publiknya, komunikasi politiknya harus dipraktekkan. Tidak boleh lagi beradaptasi, tidak boleh lagi bersosialisasi. Baik, tentu kita harapkan ada introspeksi ya dengan adanya kejadian ini, dan Presiden mungkin seperti yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, begitu bisa mengambil pelajaran begitu atas apa yang kemudian ini diminta oleh publik untuk pengunduran diri ini sebaiknya menjadi pelajaran juga begitu ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof Lely Arena, pakar komunikasi politik LSPR, kemudian juga tadi yang sudah bergabung melalui Zoom Mas Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit, dan juga Bang Jazilul Fawait ya, Wakil Ketua Umum PKB. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum Bang Jazilul, Mas Noval. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.